Hai Beb, masih inget kan di episode sebelumnya kita udah ngobrol sama Ordal dari tim BD dan juga AM-nya Kopi Kenangan yang kasih tau gue kalau masih ada divisi OM sebelum CEO. Oke, hari ini gue udah ada di head office Kopi Kenangan dan akhirnya punya kesempatan untuk ngobrol langsung sama tim OM. Masih sama gue Velia yang akan nemenin kalian dalam serial YouTube Break the Boundaries. Tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Kenangan Brands ya Beb. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Pak Sugiarto dari tim Operational Manager untuk cari tahu lebih lanjut soal Kopi Kenangan. So, stay tune terus ya Beb. Hai Beb, sekarang gue udah sama Pak Sugiarto dari tim Operational Manager Kopi Kenangan. Halo Pak Sugiarto. Halo. Salam kenal ya Pak ya. Ya, sama-sama Mbak Velia. Iya, aku panggilnya siapa nih Pak? Panggilnya boleh nama panjang langsung Sugiarto biar mantep, Pak Sugiarto. atau pakai nama bekennya Ugi, jangan pakai S, U-G-H-I-E. Oke, Pak Ugi ya. Iya. Oke, baik Pak, kabarnya Pak Ugi? Alhamdulillah baik, Mbak Velia gimana kabar? Baik juga puji Tuhan. Nah Pak Ugi atau Pak Sugiarto nih, udah sering banget namanya aku dengar di Kopi Kenangan. Berarti orang lama nih ya, udah kenal sama banyak orang di Kopi Kenangan nih soalnya. Boleh nggak Pak Sugiarto diceritain journey dari awal Pak Ugi masuk Kopi Kenangan sampai sekarang bisa ada di posisi Operational Manager? Boleh Mbak. Oke. Saya join di Kopi Kenangan di tahun 2020 Mbak. Tepatnya di Februari 2020, yaitu 2 minggu sebelum lockdown kalau nggak salah ya. Kemudian pertama kali saya join, saya base di Bekasi, kemudian saya handle sebagai area manager. Oh jadi AM dulu ya? Ya, jadi area manager dan handle-nya untuk wilayah timur, Bekasi, Cikarang, dan Karawang. Oke. Kemudian berkembangnya Kopi Kenangan, berjalannya waktu, kita juga saya ada ikut kompetisi operation di Kopi Kenangan dan akhirnya bisa berhasil menjadi the best participant, alhamdulillah. Wow, keren banget. Ya, di tahun 2021 dan akhirnya dari situ ada juga program untuk To Be Next Level, To Be Next OM di tahun 2022, di mana di tahun 2022 akhir saya mencoba ikut untuk assessment dan lain-lainnya, dan alhamdulillah di November 2022 dinobatkan sebagai promote dari area manager to be operational manager. Wah, keren banget. Sekarang kalau Pak Ugi handle-nya area mana nih? Ya, untuk saat ini sebagai operational manager saya handle untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oh beda ya sama yang dulu ya, dari Oh, Bekasi beda. ke Jawa Barat, Jawa Tengah ya? Betul, kalau dulu kan masih di Jabodetabek ya kita Jabodetabek, bilang. iya. Kalau sekarang semenjak jadi operational manager saya handle-nya malah justru kota-kota yang di luar nih yang jarang dijangkau. Nah Pak Ugi kan udah pernah nih jadi AM, lalu sekarang jadi OM ya. Betul. Pasti udah pernah mengalami banyak juga struggle dan juga challenge nih sebagai OM. Boleh nggak sih di-spill struggle yang paling sulit lah ya menurut Pak Ugi nih di bagian OM tuh apa? Oke. Tapi kalau bilang paling sulit nggak ya? Oh, Karena ya saat ini kita udah smooth ya, semuanya smooth. Smooth. Ya, kita semuanya smooth. Sebenarnya nggak ada trouble. Tapi kalau kita bicara struggle, tentu namanya operasional, dinamikanya kan tetap ada. Pasti ada ya. Biasanya kita ada kesulitan atau struggle itu di komunikasi dan Oke. fast respon. Oke, Ya, fast respon. betul. Karena saat ini kalau kita bicara operasional, kita butuh respon cepat, butuh feedback cepat. Tapi ternyata ada kendala, mungkin banyak ada agenda meeting online, mungkin dalam perjalanan visit teman-teman. Kemudian mungkin barista juga sedang kerja di store lagi rame gitu ya. Jadi ada kendala di bagian situ sih. Tapi memang yang namanya komunikasi dan fast respon justru pas saat terjadi, pas saat dibutuhkan. Nah itu yang kadang di operasional ya karena dinamikanya luar biasa. So ya itu menjadi salah satu kesulitan ya saat ini. Tapi nggak terlalu sulit banget ya, kita masih bisa atasi sih. Berarti harus multitasking ya? Betul, harus multitasking di mana teman-teman ibaratnya kerja bisa sambil standby, cek reporting atau mungkin cek apa yang kira-kira akan masuk feedback apa segala macam, terutama kayak misal report ke atasan, approval atau komplain itu kan butuh cepat ya. Dan itu kalau misalkan ditanganin lambat itu jadi bahaya, itu akan jadi masalah besar nantinya. Dari berbagai challenge, struggle dan juga dinamika yang dialami Pak Ugi nih selama jadi OM, kalau aku kasih skala 1 sampai 100 untuk stress levelnya Pak Ugi di OM nih, boleh nggak di-spill kira-kira di angka berapa? Stres ya? Iya, stres. Saya rasa kalau untuk stres di angka 50. 50, tengah-tengah nih. 50. Karena buat saya stres itu adalah sebuah energi
atau ledakan energi yang bisa mendorong kita untuk mencapai sebuah visi kita ke depan. Wow. Jadi kalau kita nggak stres jadi aneh malah. Oh malah aneh kalau nggak stres ya, tapi flat kalau ya jadinya ya. jadi flat. Kalau stres banget juga jadi aneh. Iya, Jadi buat benar. saya pribadi saat ini di 50%, di 50 aja sekarang. Balance aja Balance, ya. karena buat saya stres itu bukan jadi beban, tapi itu menjadi energi positif untuk kita bisa berpikir Yes. jernih ke depan, mencapai sebuah, mendapatkan sebuah energi positif dan mencapai sebuah strategi untuk membangun brand ini menjadi lebih besar. Bener, jadi ada rasa di-push juga ya untuk Betul. keluar dari zona nyaman juga ya. Betul. Sebagai OM, Ya. Pak Ugi pasti udah hafal banget dong menu-menunya kopi kenangan ya. Boleh nggak sih di-spill menu favoritnya Pak Ugi nih di 3 coffee base, jadi 3 coffee base ya kopi kenangan dan 3 non coffee-nya kopi kenangan, kira-kira favoritnya apa aja sih Pak Ugi? Oke, kalau bicara favorit 3 kopi dan 3 non kopi ya. Iya. Yang kopi dulu nih. Iya, Kalau boleh. yang kopi dulu ada kopi kenangan mantan. Kopi kenangan mantan favorit semua orang Favorit, itu ya. Betul. Kemudian ada yang americano. Americano. Terus yang ketiga nih ada creamy aren latte. Kalau 3 non coffee-nya nih Pak, Oke, 3 non kopinya ada dark coklat karamel. ada coklat karamel, Kemudian ada raspberry hibiscus. raspberry hibiscus aku juga suka. Suka ya, jadi seger ya. Seger. Terus yang berikutnya ada matcha aren latte. Matcha aren latte Pak Ugi juga suka. Suka. Nah suka ini aku banget juga tuh. suka nih, ini matcha Oh, ya? aren latte. Wah, Iya, ada creamy aren latte. ada matcha aren latte. Kalau gitu Kita minum dulu kali ya. Oke. Kita Kita cheers nih. dulu. Wow, mantap nih. Kesukaan kita nih Pak. Mm-mm. Setelah jadi OM nih Pak, boleh nggak di-spill, ada nggak sih kayak momen terunik atau cerita yang unik juga nih bisa dijadiin pembelajaran buat para mantan dan juga teman-teman di Kopi Kenangan? Oke, kalau momen atau cerita terunik paling lebih ke karena saya sebagai operation manager ya, dimana kayak sekarang skupnya kan udah lebih luas lagi. Benar, Saya udah handle kota-kota yang bisa dibilang jauh dari Jabodetabek, betul. kota-kota kecil. Ini ada momen saya bertemu dengan banyak orang, interaksinya, kemudian berbagai daerah yang mungkin gaya bahasanya berbeda. Berbeda juga ya. Tapi tetap kita harus mempadu-padankan skill atau mindset supaya mereka punya satu perspektif. Betul. Di mana brand Kopi Kenangan kita pengen maju dan mereka juga harus maju. Betul. Dan momen yang paling oke-nya adalah pada saat ketemu mereka ternyata masih belum mengerti tentang manajemen things. Kita edukasi, kita ajarkan mereka dengan kearifan lokal mungkin kalau kita bicara di daerah-daerah ya. Kearifan lokal. Kearifan lokal dan akhirnya kita bisa engagement di situ dan sampai saat ini akhirnya kita bisa menjadi salah satu tim yang hebat yang mungkin kita bicara di brand Kopi Kenangan baik itu di Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek semua saya rasa sama. Jadi sama semua ya. Sama semua. Berarti kerennya dan uniknya adalah kitanya harus adaptasi juga ya ke mereka ya. Betul, justru kita harus adaptasi. Bahkan mereka pun kadang tidak kenal siapa orang head office, siapa kita. Benar. Dengan kita terjun ke sana, kita bisa bertemu tatap muka dan itu membuat mereka happy. Pada saat kita datang, ketemu dengan mereka, kita engagement, kita sampaikan hal-hal baik, kita sampaikan forecast dan tujuan dari manajemen tentunya, tentu untuk membangun supaya Kopi Kenangan dari hulu ke hilir sama rasa, sama rata dan secara skillnya juga sama. Jadi orang mau beli dimanapun, di Rasanya toko sama. manapun rasanya sama dan dapat servis yang luar biasa juga dari teman-teman para mantan di Indonesia. Ceritanya nih, sekarang kita masuk ke what if situation ya. Nah, misalnya nih Pak Sugiarto dihadapin banget sama super big problem ya Oke. di area operasional. Kira-kira apa sih yang bakal Pak Ugi lakukan untuk mengatasinya supaya situasinya balik ke normal? Oke, kita bicara situasional adalah big problem gitu ya. Yes. Tentu kalau kita bicara dari sisi operasional dan manajerial, yang pertama kita tentu harus gather data dulu nih. Kita harus cari tahu nih isu-isu apa sih yang membuat big problem tersebut muncul. Ya, kita harus cari tahu, kita harus Problemnya pilah-pilah problemnya. Kemudian yang kedua, kita juga harus lakukan nih prioritinya. Jadi kita harus set prioritinya yang mana nih, prioritas yang harus kita selesaikan dulu untuk mencapai atau untuk memperbaiki masalah tersebut. Oke. Ya jangan sampai salah prioritas. Nanti kalau kita bicara skala prioritas terus salah penanganan akan jadi tambah bahaya. Parah nih, ya, tambah parah. bahaya Jadi ya. kalau kita mau take it back normal ya, kita harus benar-benar set prioritinya harus bagus. Kemudian yang berikutnya harus kita lakukan take actionnya. Take Kalau udah action. dibuatin set priority, kita lakukan take actionnya dengan strategi-strategi yang mungkin teman-teman leaders juga semuanya pada tahu biar bisa take it back normal tadi ya. Terus yang terakhir yang paling penting adalah leader has to be seen. Jadi leader itu harus terlihat.
Oke. Ya, kita harus terlihat walaupun kita sekelas operation manager harus terlihat ke tim pada saat kita mempunyai sebuah problem yang besar. Karena mereka juga butuh motivasi untuk memecahkan masalah ini. Jadi dari strategi yang kita sudah siapkan di atas, kita harus sampaikan ke bawah, kita harus kontrol masalahnya dan strateginya sampai benar-benar nanti clear tuh si problem tersebut. Dan harusnya bisa kembali normal. Karena benar-benar dari atas sampai bawah kita bisa bekerja bersama bareng-bareng dan ya. mengatasi bersama masalah ini. Masalahnya bareng-bareng ya. Ya. Oke, what if situation yang kedua nih. Oke. Ceritanya Pak Ugi di challenge sama atasan buat achieve target sales yang tinggi banget. Kira-kira sebagai OM, apa sih yang bakal Pak Sugi lakukan dari segi strateginya? Oke, achieve yang Target sales yang tinggi. Oke, kalau tentu kita akan melakukan banyak hal sih ya. Apalagi kalau tuntutan operasional kan kita harus bisa. Betul. Untuk mencapai tantangan tersebut kita harus bisa. Cuman kita harus melakukan, baik lagi kita harus melakukan break the boundaries tersebut. Break the boundaries. Ya, itu adalah salah satu strategi. Oke. Karena operasional nggak bisa berjalan dengan sendirinya. Kita harus butuh support dari teman-teman departemen yang lain. Yes. Kita kalau dari operasional tentu kita akan set up strategi dan lain-lainnya, mulai dari manpower, kemudian raw material, kemudian event dan segala macam. Dan itu nggak akan bisa berjalan sempurna kalau kita nggak dapat bantuan dari departemen lain. Okay. Jadi di strategi untuk kali ini tentu saya akan memanfaatkan break the boundaries tersebut untuk mencapai sales yang cukup tinggi. Wah, keren banget. Sesuai sama tema kita ya. Ya, Break the boundaries. Selanjutnya nih, Oke. what if situation Pak Ugi bukan dari tim operasional, tapi dari tim manajemen. Tapi harus tunjuk OM nih dari berbagai banyaknya AM yang ada sekarang di Kopi Kenangan. Kira-kira kualifikasi apa sih menurut Pak Ugi yang harus mereka punya untuk mereka naik jadi OM? Oke, kalau kita bicara situasi yang saat ini ya, dari AM yang ada di Kopi Kenangan, mereka udah kompetitif semua kok. Udah cocok lah untuk to be next OM ya. Jadi tinggal nanti ada potensi untuk naik level, mereka berjuang bersama, lewatin tes dan assessment-nya, saya rasa mereka mampu lah. Tapi kalau bicara tambahan nih dari saya untuk spesifikasi to be next OM gitu ya, paling tambahannya adalah bagaimana menjadi seorang OM yang satu fast respon, kemudian ada the break the boundaries tadi. Break the boundaries. Kemudian yang perlu diingat adalah jadilah seorang leader yang punya good decision making. Decision making. Jangan menjadi seorang leader yang menjadi troubleshooting. Troubleshooting, oke. Keren banget. Thank you so much Pak Ugi untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Berbagi ngobrol-ngobrol. Akhirnya aku dapat banyak insight juga nih dari Pak Ugi gitu ya, belajar banyak banget ngelihat kerennya Pak Ugi gitu ya, dari AM akhirnya jadi OM, jadi leader juga yang bisa di look up sama timnya gitu ya. Sukses terus untuk Pak Ugi ke depannya, untuk apapun yang dilakukan, dan semoga sehat selalu ya Pak ya. Wah, ngobrol sama Pak Ugi sebagai operational manager bener-bener eye opening banget buat gue kenal Kopi Kenangan jauh lebih dalam. Dari awal episode kita udah berpetualang nih untuk mengumpulkan perspektif dari orang-orang yang bisa represent Kopi Kenangan. Mulai dari customer-nya, baristanya, sampai ke tim Kopi Kenangan yang paling dalam. Episode kali ini sekaligus jadi penutup untuk serial Break the Boundaries. Semoga serial kali ini bisa kasih lihat kalian sisi lain dari Kopi Kenangan. Thank you Beb yang udah nonton dan temenin perjalanan gue sampai akhir. Gue Velia pamit undur diri. Bye-bye.